Perkenalkan, nama saya Mingowelia Makerawe, kelas Klimatologi 6A, NPT 21170018. Saat ini saya akan memaparkan tentang analisis iklim untuk penyusunan peta rawan kekeringan. Tujuan dari penyusunan peta rawan kekeringan ini adalah untuk memberikan informasi spasial dan temporal tingkat ketersediaan air tanah dan rawan kekeringan secara klimatologis, sehingga diperoleh gambaran daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kekeringan pada setiap bulannya. Sementara itu, ketersediaan air tanah baik untuk lahan padi maupun lahan lainnya dapat dijadikan pedoman untuk mendukung pengaturan tata guna sumber daya air dalam penentuan pola dan jadwal tanam. Batasan analisis. Analisis hanya menggunakan masukan unsur iklim, yaitu curah hujan dan suhu udara untuk menduga penguapan serta kondisi fisik tanah yang datanya diperoleh secara sekunder untuk perhitungan neraca air lahannya. Adanya variabel lain seperti sumber aliran mata air serta sistem irigasi yang mengatur tata guna sumber daya air dalam suatu wilayah tidak dipertimbangkan. Kegiatan penyusunan peta perakiraan rawan kekeringan meliputi beberapa tahapan analisis, yaitu 1. Analisis tipe iklim Oldeman yang disajikan secara spasial. 2. Analisis ketersediaan air tanah untuk areal sawah dan lahan lainnya dalam periode bulanan mulai dari Januari hingga Desember secara klimatologis. Yang ketiga, analisis pembobotan tipe iklim Oldeman dan ketersediaan air tanah. Yang keempat, analisis rawan kekeringan secara spasial dalam periode bulanan untuk areal sawah dan lahan lainnya mulai dari Januari hingga Desember. Berikutnya interpolasi spasial. Interpolasi spasial adalah suatu prosedur perhitungan nilai pada suatu lokasi yang tidak mempunyai titik sampel dan didasarkan pada nilai-nilai pengamatan yang telah diketahui lokasinya. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode Polygentation, IDW, Splin, dan Kriging. Dalam kegiatan penyusunan peta, umumnya digunakan metode IDW yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sebaran titik pos hujan yang ada umumnya kurang merata. Tipe iklim Oldeman. Klasifikasi iklim Oldeman ditentukan menggunakan data curah hujan rata-rata bulanan dari pos hujan. Klasifikasi didasarkan pada jumlah bulan basah atau BB berturut-turut yang dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu tipe A, B, C, D, dan E sebagai tipe utama. Kemudian ditentukan subdivisi masing-masing tipe didasarkan pada jumlah bulan kering atau delta berturut-turut yang dibagi menjadi 4 subdivisi, yaitu subdivisi 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah dihitung menggunakan metode neraca air tanah Turn Weight and Meter 1957 yang disusun dalam skala waktu bulanan klimatologis. Tahapan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan evapotranspirasi Turn Weight and Meter. Jika tidak terdapat data ETP, maka dapat dihitung dengan menggunakan metode Turn Weight and Meter sebagai berikut. A. Menghitung indeks panas bulanan yang dilambangkan dengan kecil. B. Menghitung jumlah indeks panas tahunan dari Januari sampai Desember dilambangkan dengan I besar. Menghitung ETP baku memakai rumus sebagai berikut. D. Koreksi ETP baku memakai panjang hari. Untuk lintang 0, 1 hari sama dengan 12,1 jam siang dan jumlah hari per bulan sama dengan 30 hari. Maka rumuskan sebagai berikut, di mana X sama dengan jumlah hari dalam 1 bulan dan Y panjang hari dalam jam. Yang berikut ada perhitungan neraca air. Tahapan analisis neraca air. Pertama, menyusun kolom isian untuk analisis yang terdiri dari CH, di mana kolom CH diisi data curah hujan rata-rata bulanan. Kemudian kolom ETP diisi dengan ETP bulanan hasil dugaan. Kolom CH-ETP diisi selisih CH dan ETP. Kolom APWL diisi jika hasil kolom CH-ETP negatif dan kemudian diakumulasikan jika pada periode berikutnya CH-ETP negatif.
Kolom KAT diisi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari hasil KAT tersebut, selanjutnya dihitung nilai indeks atau kriteria kebutuhan air bagi tanaman sebagai berikut. Di mana KAT sama dengan CH, T. Keterangan persen ATS sama dengan persen air tanah yang tersedia, KAT sama dengan kadar air tanah, TLP sama dengan titik layu permanen, KL sama dengan kapasitas lapang. Selanjutnya hasil perhitungan persen air tanah yang tersedia atau ATS dibagi menjadi 5 kelas seperti disajikan pada tabel berikut. Kurang dari 10% sangat kurang, 10-40% kurang, 40-60% sedang, 60-90% cukup, 90% sangat cukup. KL atau kapasitas lapang merupakan kondisi tanah yang jenuh air dan disebut sebagai batas atas dari ketersediaan air bagi tanaman. TLP atau titik layu permanen merupakan batas bawah dari ketersediaan air bagi tanaman. ATI atau air yang tersedia adalah jumlah air yang tersedia bagi tanaman. ATI sama dengan KL min TLP. Ketersediaan air tanah untuk lahan sawah. Pada prinsipnya perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah dan non-sawah adalah sama, yaitu menggunakan tahapan seperti di atas yang tadi disebutkan di poin A, B, C, dan D. Perbedaan perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah terletak pada nilai evapotranspirasi yaitu ETC atau evapotranspirasi tanaman yang diperoleh dengan menggunakan rumus ETC sama dengan ETP kali KC, di mana ETC adalah evapotranspirasi tanaman, ETP adalah evapotranspirasi potensial, dan KC adalah konstanta. Untuk padi nilai KC sama dengan 1,13. Nilai koefisien tanaman atau KC untuk beberapa jenis tanaman. Padi nilai KC-nya 1,13, lahan rumput 1,00, sorghum, jagung, tomat, cabai 0,79, biji-bijian 0,85, kentang 0,74, legum 0,68. Sekian dari paparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.